Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam saudara-saudaraku semua. Bagi kalian yang hari ini menjalankan puasa, saya doakan semoga ibadah puasanya menjadi ibadah puasa yang berhasil dan kalian akan mendapatkan nikmat yang baik melalui puasa. Karena apa, teman-teman? Yang namanya puasa adalah sebuah ibadah dasar yang masuk dalam rukun Islam. Di mana rukun Islam itu kan ada syahadat. Sebenarnya bukan di umat kita saja yang namanya syahadat itu ada. Bahkan umat-umat terdahulu yang dibawakan nabi-nabi terdahulu, ajaran syahadat, ajaran tauhid merupakan ajaran dasar yang diberikan para nabi. Ada contohnya Nabi Ibrahim yang sampai rela mencari Tuhan. Tuhan itu apa sih? Dia melihat matahari yang menjadikannya Tuhan misalnya. Kok Tuhan kok hilang ketika di malam hari? Nah, jadi tidak ada kan gitu. Terus di malam hari ada rembulan, ada bintang-bintang dicoba. Ketika siang hari kok hilang? Ini menjadi problema tersendiri. Dia melihat gunung, tapi gunung kan tidak bisa bergerak, tidak bisa memberikan apa-apa, kan seperti itu. Jadi ajaran tauhid, ajaran ketuhanan sebenarnya ini merupakan ajaran dasar yang dibawakan oleh para nabi sejak zaman Nabi Adam. Hanya saja ketika Nabi Adam diturunkan ke dunia, yang namanya manusia kan terus kembali buta dengan Tuhannya, kembali tidak mengenal Tuhannya itu siapa, kan seperti itu. Terus yang berikutnya setelah mengenal ajaran ketuhanan itu adalah ajaran sholat. Nah, ketika kita mengenal sebuah ajaran yang dinamakan ajaran sholat, ini bukan berarti melulu bahwa sholat yang benar, paling benar itu adalah sholat yang dikerjakan orang Islam, bukan. Karena apa? Ketika kita melihat sholat, sholat itu adalah rangkuman-rangkuman dari pelajaran-pelajaran para nabi terdahulu. Contohnya apa? Contohnya adalah sholat subuh. Sholat subuh itu diajarkan oleh siapa? Kayaknya sholat subuh itu diajarkan oleh Nabi satu, Nabi siapa gitu. Terus nanti zuhur diajarkan oleh siapa, nanti asar diajarkan oleh siapa, dan ada juga sholat tahajud yang diajarkan oleh Nabi Daud. Padahal waktu zaman dahulu, sholat pertama yang diwajibkan adalah sholat tahajud. Tapi karena bodohnya manusia, manusia itu kan sifatnya lupa dan lalai memang. Karena kita sebagai manusia ketika disuruh bangun malam dan enak-enak tidur disuruh bangun malam itu kan kadang susah. Makanya Tuhan mencoba menggantikan sholat tahajud ini menjadi sholat sunnah karena memang sulit untuk dilaksanakan bagi orang-orang akhir zaman. Di samping itu ketika orang-orang melakukan sholat tahajud, Allah kan memberikan penjelasan bahwa beliau Allah itu turun di langit terdekat dari manusia dan beliau mencari orang yang sedang bangun malam. Beliau mencari orang yang berdoa di tengah malam. Beliau mencari orang yang sholat di tengah malam. Bahkan di tengah tangisannya, di tengah doa-doanya. Beliau mencoba mengabulkan apa yang mereka minta. Nah, untuk sholat 5 waktu sendiri kan didapatkan oleh Nabi Muhammad ketika beliau telah memperjalankan dirinya bersama malaikat Jibril ke dalam yang namanya Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini kan banyak pertentangan ya. Ada yang menyatakan bahwa Isra Mi'raj itu adalah perjalanan spiritual, adalah perjalanan rohani. Ada yang menyatakan bahwa Isra Mi'raj adalah perjalanan fisik. Nah, sepertinya seperti ini teman-teman. Jika kalian menganggap perdebatan antara Isra Mi'raj fisik dan rohani sebenarnya itu tidak penting. Yang penting bisakah kalian memetik ilmu-ilmu yang diberikan oleh Isra Mi'raj, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalian sebagai manusia biasa, kalau para nabi sudah mengajarkan, pasti kalian itu bisa melakukan. Kok bisa melakukan? Ini jangan didebat dulu. Yang pertama begini,
manusia itu ketika Nabi bilang bisa terbang dengan menggunakan buruk, nyatanya di hari ini manusia bisa terbang dengan menggunakan helikopter, dengan menggunakan pesawat dan lain sebagainya. Ketika dulu yang namanya para wali bisa komunikasi dengan telepati, dengan apa namanya kaca benggala dan lain sebagainya, itu sebutan lain lah. Tapi pada dasarnya saat ini orang bisa video call hanya dengan handphone, dengan teknologi. Lalu kalian memperdebatkan bahwa yang dulu-dulu itu syirik dan yang sekarang-sekarang itu boleh. Itu kan karena kepentingan kalian, karena emosional kalian, karena nafsu kalian. Karena kalian merasa bahwa itu penting bagi saya, jadi kalian mengharamkan yang dulu-dulu dan menghalalkan yang sekarang. Misalnya yang dibuat oleh para orang kafir itu adalah hal yang haram. Lalu siapa yang membuat mobil? Lalu siapa yang membuat pesawat? Lalu siapa yang membuat telepon? Lalu siapa yang menemukan listrik? Apakah kalian akan kembali ke zaman batu tanpa bank, tanpa apa? Nah, ini menjadi perdebatan tersendiri. Ada lagi yang mengatakan bahwa yang namanya riba itu haram. Ada itu yang menyatakan riba itu haram. Tapi pada dasarnya mereka itu bekerja di katakanlah koperasi atau BMT dengan mengatakan bahwa itu bukan riba karena itu adalah bagi hasil dan lain sebagainya. Walaupun bagi hasil, tapi ketika rugi, apakah kalian tidak menagih? Ketika telat, apakah kalian tidak mendendanya? Kita hanya berkamuflase pada yang namanya hukum Islam sebagai halangan bahwa kita ini dihalalkan, ini diharamkan seperti itu. Bukankah lebih baik kita memperbaiki diri kita? Kalau memang kita salah ya memang itu salah, saat ini kita salah, kita mencoba memperbaiki diri kita. Kalau nanti seandainya itu benar, jangan sampai ada kesombongan di dalam diri kita, kan seperti itu. Itu adalah awal dari perjalanan rukun Islam, teman-teman. Terus nanti setelah sholat ada zakat. Zakat ini kan sebenarnya berkisah tentang bagaimana kita berderma kepada sesama manusia. Berderma bahwa sesama manusia itu membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan. Dan ini mencoba mengikis keegoan dari diri kita agar kita mau untuk memberi. Karena apa? Karena sejatinya memberi adalah tidak melulu tentang uang, tidak melulu tentang pikiran, tidak melulu tentang tenaga. Tapi kadang ada hal yang paling penting bagi diri kita, yaitu makanan yang menjadi makanan pokok dari diri kita. Itu kita berikan kepada orang lain sebagai sumbangsih diri kita untuk memberikan dia pertolongan di hari itu. Kita tidak mungkin bisa memberikan pertolongan kepada orang dalam jangka waktu setahun penuh, tidak bisa. Mungkin kalau kita bisa membeli pekerjaan pun itu hanya sebagai lantaran. Kita sebagai wasilah, sebagai manusia, hanya sebagai sumber dari pendapatan yang mereka dapatkan, sumber dari rezekinya. Toh ketika kita mencoba menzalimi mereka dan lain sebagainya, artinya omset dan rezeki kita yang diberikan kepada kita juga akan beralih, kan seperti itu. Setelah itu baru ke titik puasa. Nah, ini titik puasa sebenarnya kan pelajaran yang sangat lama. Bahkan Nabi Adam pun diajarkan untuk puasa. Melalui apa? Jangan makan buah kuldi, kan seperti itu. Tapi yang namanya godaan setan dengan berbagai caranya kan baik karena mereka berhasil mengajak Nabi Adam untuk makan buah kuldi dan akhirnya buah kuldi itu dimakan dan akhirnya Nabi Adam itu dibuang ke bumi, dipisahkan. Ketika dipisahkan ini juga untuk proses bertemunya Nabi Adam dengan Hawa itu juga Nabi Adam melakukan puasa. Nah, melakukan puasa seperti ini kan artinya bahwa puasa sejak zaman dahulu orang itu butuh puasa. Sampai sekarang pun orang butuh puasa. Ada yang namanya puasa wajib, ada yang namanya puasa sunnah. Puasa wajib ada yang namanya puasa Ramadan. Dan puasa sunnah ada yang namanya puasa namanya apa? Puasa Senin Kemis, puasa Ayamul Bid, puasa
misalnya DAO dan lain sebagainya, itu tergantung teman-teman. Tapi sadarkah teman-teman semua bahwa di dalam puasa biasanya terdapat wahyu? Contohnya apa? Contohnya gini, ketika bulan Ramadan itu dijadikan tempat bulan sebagai pertama kali turunnya Al-Quran, itu ada yang namanya wahyu Lailatul Qadar. Dan ini menjadi sumber kebaikan bagi seluruh umat manusia, yang siapa yang mendapatkan wahyu Lailatul Qadar, ini tandanya dia akan mendapat keberkahan di di hidupnya. Itu adalah wahyu Lailatul Qadar. Dan ada lagi yang ketika hari Asyura. Asyura itu bulan Arabnya apa itu? Nah, itu kan ada yang namanya kita diminta untuk berpuasa. Nah, di situ ada yang namanya wahyu tohjali. Wahyu tohjali yang juga wahyu tentang kerezekian lah, kan seperti itu. Kalau wahyu Lailatul Qadar kan biasanya wahyu tentang kepahalaan. Nah, ini sebenarnya menjadi simbol bahwa di situ ada sebuah rahasia besar di balik ilmu puasa. Jika kita tidak mendapatkan wahyu tersebut pun, sebenarnya diri kita itu melatih menahan hawa nafsu yang ada di dalam diri manusia ini. Di dalam diri manusia kan ada jasmani, ada rohani, dan ada nafsu. Ketika kita bertindak secara rohania, oke lah, itu adalah sifat jasad. Nah, jasad ini bisa dikontrol oleh dua, antara ruh dan juga nafsu. Jika manusia dikontrol oleh ruhnya, maka dia menginginkan suatu kebaikan ada pada dirinya. Ibadah, sholat, dan lain sebagainya. Itu adalah kontrol dari ruh. Dan biasanya orang yang menghidupkan ruh-ruh ini, itu bisa dilakukan dengan bangun malam, sholat tahajud misalnya, berzikir misalnya, membaca Quran misalnya, bersedekah misalnya. Itu adalah salah satu cara dalam membangunkan ruh manusia. Tapi pada umumnya ruh ini dibangunkan melalui zikir atau mendekatkan diri kepada Allah melalui lantunan-lantunan dan perasaan-perasaan yang tujuannya agar dia dekat dengan Tuhannya. Itu adalah roh. Nah, makanya ada muncul tarekoh A, tarekoh B, tarekoh C. Yang saya sesalkan terkadang antar torekoh itu mencari kebenarannya mereka masing-masing. Bahwa torekohku yang paling benar, torekohmu yang salah, gini. Itu artinya apa? Itu artinya mereka belum menemukan hakikat dari apa sih yang dimaksud dengan torekoh. Apa sih tujuan dari torekoh? Apa sih zikir? Apa sih maknanya? Itu tandanya kita belum menemukan hal tersebut. Jika kita masih menyalahkan, jika kita masih membenarkan diri sendiri. Seperti itu. Terus setelah itu nafsu. Nah, nafsu pada dasarnya itu tidak bisa dibakar atau tidak bisa dibuang, tidak bisa dibersihkan dengan amalan apapun kecuali puasa. Itu kan pernah ada cerita di masa dahulu bahwa nafsu itu ketika orang menjalankan ibadah A, B, C, dan D itu tidak bisa dibersihkan, dan ketika dia berpuasa nafsu itu akhirnya luluh. Kan seperti itu adalah tentang puasa. Yang berikutnya adalah ibadah haji. Sebenarnya ibadah haji ini adalah flashback perjalanan para nabi dari zaman dahulu, dari Nabi Adam sampai kisahnya Nabi Isa kan. Itu adalah perjalanan dari kenabian tersebut. Nah, Nabi sendiri memflashbackkan ada bangunan yang disebut dengan bangunan Ka'bah. Itu bangunannya siapa? Bangunannya Ibrahim. Ada Hijr Ismail. Terus ada lari-lari Sofa Marwah. Terus ada dan lain sebagainya. Ada Sa'i lempar jumroh dan lain sebagainya. Itu adalah flashback dari perjalanan umat manusia ketika Nabi Adam diturunkan ke dunia sampai Nabi terakhir itu Nabi Isa. Sebenarnya perjalanan itu dirangkum di situ. Cuma yang manusia kadang ada egonya lah, bahwa ini adalah ibadah suci, gini, harus begini.
Toh yang namanya itu rukun Islam itu diwajibkan kan ketika dia mampu. Toh kalau belum mampu pun tidak berdosa dalam mewajibkan seperti itu. Dan ada rahasia tersembunyi sebenarnya teman-teman, bahwa perjalanan mengitari Ka'bah dari kanan ke kiri itu juga dilakukan oleh saudara kita yang beragama lain. Agama Hindu Buddha itu yang di Candi Borobudur itu namanya agama apa itu? Itu kan juga mengitari yang namanya candi. Akan tetapi karena mereka tidak sesuai dengan agama Islam, kita justru tutup mata akan pelajaran tentang hal itu. Termasuk yang namanya kita meditasi. Meditasi karena itu namanya meditasi, bukan manekung ataupun bukan yang namanya itikaf atau bukan yang namanya keislam-islaman. Kita jadi mengharamkan mereka. Tapi sejatinya kita tidak tahu apa arti dari peribadatan tersebut. Nah, ini yang sebenarnya salah bagi diri kita. Kita perlu mempelajari semua, walaupun pada akhirnya agamaku, agamamu itu yang perlu kita pegang dengan betul-betul. Karena setiap agama itu benar di mata pemeluknya masing-masing. Kalau seandainya mereka menganggap bahwa agama Islam itu baik, nanti pada akhirnya juga mereka akan pindah agama. Atau kalau bahasanya itu login, atau bahasa lainnya itu adalah masuk Islam itu apa? Nah, seperti itu. Itu adalah pelajaran tentang agama, tentang Islam. Jadi walaupun kita beragama Islam, tapi kebaikan dari diri kita itu jangan sampai terbuang, teman-teman. Jangan sampai kita menyalah-nyalahkan orang lain. Karena Islam dibawa ke dunia ini adalah untuk memperbaiki akhlak. Nah, ketika akhlak itu diperbaiki, tentunya semua akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bukan rahmat bagi seluruh muslim, tapi rahmat bagi seluruh alam. Jika kita memberikan adjustment atau menjudge sesuatu dengan pandangan secara egoisme kita, maka semuanya akan menjadi buruk semua. Karena apa? Karena dulu penyebaran agama Islam yang dibawa ke Eropa, yang dibawa ke Timur Tengah, itu rata-rata kan dengan peperangan. Karena mereka memang menantang, mereka memang menginginkan bahwa Islam itu tidak tersebar secara luas. Tapi ketika dibawa ke Jawa, ketika dibawa ke Nusantara, itu kan tidak dengan peperangan, teman-teman. Jadi untuk kalian yang menganggap bahwa harus ada jihad, harus ada perang, tunggu dulu. Udah damai, udah tenang, jangan membuat keributan seperti itu. Kita membawa agama Islam dengan baik-baik, kita ajarkan dengan baik-baik. Toh zaman dahulu para wali juga sudah mengemasnya dengan baik. Karena kalau orang Jawa disebut bahwa di situ mengalir sungai yang di bawahnya di situ ada kebun-kebun yang di bawahnya ada mengalir sungai-sungai. Di Indonesia, di Jawa mana yang tidak ada kebun-kebun terus tidak ada sungainya, mana? Terus di sana ada buah-buahan yang itu akan rasanya begini-begini. Nah, di Indonesia mana? Buah pepaya ada, buah jambu ada, buah rambutan ada, terus buah mangga ada, buah apel ada. Kurang apa lagi Indonesia? Kalau mereka berbicara tentang ibadah haji, toh saya memeluk agama sudah ada kegiatan seperti itu, memuteri bangunan. Kalau mereka berbicara tentang manekung, tentang sangkan parane dumadi, yaitu innalillahi itu ya di Jawa sudah ada, sudah lengkap. Jadi mengislamkan pada zaman dahulu dan zaman sekarang itu juga lebih sulitan zaman dahulu. Maka jangan sedikit-sedikit terus membid'ahkan, jangan sedikit-sedikit terus memusyrikan, mengkafirkan, jangan, teman-teman. Kita hidup
berkerukunan, kita bisa menyatu itu karena sebuah budaya. Agama adalah suatu pelengkap yang akan melengkapi diri kita, yang itu menjadi urusan kita dan juga urusan komunitas kita. Jika orang lain mengganggu, maka kita wajib memberontak. Tapi jika orang lain tidak mengganggu, kita wajib menjaga toleransi masing-masing. Yang penting diri kita cobalah digeragapi masing-masing. Yang penting kalau kalian ingin memiliki kontrol, cobalah menjadi pengontrol yang baik, menjadi pemimpin misalnya, menjadi orang kaya misalnya, menjadi orang yang gemar membangun masjid, gemar bersedekah, gemar mendirikan pesantren. Jangan terus sudah tidak alim-alim banget, menjadi seorang ulama juga paling hanya imam di musola, sudah mengkafir-mafirkan, mau membantu orang yang kelaparan juga belum tentu mampu, membangun masjid atau madrasah ya mungkin tidak ada dana, tapi sukanya berbicara A, berbicara B, berbicara C. Nah, ini sebenarnya perlu kita koreksi diri kita masing-masing sebelum kita memang benar-benar bersih, benar-benar baik. Karena di luar sana juga mereka yang mengajarkan tentang agama juga sudah mengajarkan dengan baik. Nah, jangan sampai ini kita kotori dengan hal-hal yang kurang baik. Seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.